Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Halo sobat Puspita, gimana kabarnya hari ini? Siapa yang udah ikutan lomba 17 Agustus teman-teman? Saya tadinya udah siap mau ikutan lomba 17-an, tapi ternyata tidak ada lomba untuk ibu-ibunya. Jadi ya hanya menonton aja anak-anak yang lomba dan menonton panjat pinang. Oke sobat, kali ini saya akan coba membahas mengenai salah satu sensasi dari GERD, asam lambung, ANGSI dan psikosomatis yang tidak kalah populernya di kalangan para aslammer, yaitu sensasi kelayangan. Oke teman-teman, jadi apa sih itu kelayangan? Kalau dari yang saya pernah alamin, ya kelayangan itu jadi semacam tidak seimbang. Badan tuh berasa nggak seimbang. Kalau lagi berdiri, kadang tuh berasa seperti kayak mau jatuh, seperti mau pingsan gitu. Tapi tidak gitu. Dan juga ada kalanya juga itu badan itu terasa berputar. Kepala tuh berasa berputar. Kadang juga disertai pusing dan juga disertai mual. Dan sensasi lainnya. Jadi dari sumber yang saya baca, beberapa sumber yang saya baca, kelayangan itu belum bisa diketahui penyebab pastinya itu apa, teman. Tapi ada dugaan-dugaan yang menjadi penyebab kelayangan. Itu yang pertama adalah karena pasokan oksigen ke otak berkurang. Kenapa pasokan oksigen ke otak berkurang? Ini dugaannya berhubungan dengan adanya gas yang banyak penuh di lambung yang menekan ke atas, kemudian memenuhi rongga dada, dan seperti yang di video sebelumnya telah saya ceritakan, itu juga si gas tersebut juga mengganggu kerja diafragma yang dia berfungsi untuk pernapasan. Otomatis karena terganggu fungsi pernapasannya dan terganggu juga terpenuhinya di rongga dada dengan gas, kan? Nah, otomatis pasokan oksigen ke otak menjadi terganggu dan berkurang. Itu dugaan yang pertama, teman-teman. Dugaan lainnya bisa juga diduga juga karena pasokan glukosa ke otak terganggu juga, teman-teman, dan berkurang pasokan glukosanya ke otak. Makanya kadang disertai dengan lemas, teman-teman. Gitu. Saya nggak mengalaminya juga dulu tuh, termasuk lemas juga. Lalu dugaan lainnya adalah karena adanya gangguan sensitivitas saraf lambung. Dan di mana gangguan sensitivitas saraf lambung itu menyambung kepada gangguan saraf otak kita. Nah, sedikitnya nih akan saya coba jelaskan dan kasih tahu dari sumber yang saya baca ya teman-teman. Jadi yang kita tahu kan otak itu pusatnya saraf, betul ya teman-teman. Tapi sistem saraf di lambung itu oleh beberapa pakar ilmiah itu disebut juga sebagai otak keduanya manusia. Tuh. Kenapa disebut otak saraf kedua manusia? Karena saking kompleksnya sarafnya di pencernaan itu, teman-teman. Di sana sistem saraf pencernaan itu disebut juga dengan INS atau enteric nervous system, sistem saraf enterik. Itu adalah sistem saraf pencernaan. Dia kompleks walaupun sistem saraf pencernaan itu tidak sebanyak atau sepenting dengan sistem saraf di otak, tapi sistem saraf pencernaan atau INS itu lebih rumit dibanding otak. Ini dari yang saya baca ya teman-teman. Kenapa dia lebih rumit? Dan sistem sarafnya itu di pencernaan itu terdiri dari sel sarafnya pun mencapai 200 sampai 600 juta sel saraf. Bayang nggak teman-teman? Ada 200 sampai 600 juta sel saraf di sistem pencernaan kita. Jadi sistem pencernaan mulai dari kita makan, mulai dari mulut
sampai ke pengeluaran, sampai ke anus, itu semua dapat 200 sampai 600 juta sel saraf. Nah, gitu. Nah, karena adanya sensitivitas dari sistem saraf lambung ini, yang akhirnya menurut dugaan itu juga yang menyebabkan kelainan. Karena gangguan yang ada di sel saraf lambung atau sel saraf pencernaan itu dia memberi sinyal ke atas ke otak, kan, yang akhirnya bisa menyebabkan kelainan. Jadi walaupun sel saraf otak dan sel saraf pencernaan itu terpisah, tapi mereka terpisah dan mempunyai fungsi masing-masing, tapi mereka saling bekerja sama. Contohnya nih teman-teman, pada saat kapan kita lapar atau kapan kita kenyang, itu sel saraf di pencernaan memberikan sinyal ke otak. Makanya kita berasa, oh iya, kapan waktunya kita harus makan. Oh ya nih, saya udah kenyang. Seperti itu teman-teman. Begitu juga ketika kita stres. Ketika stres, kan? Stres di otak menangkap adanya stres, adanya tekanan. Otak akan memberi sinyal, memberitahukan ke saraf yang ada di sistem pencernaan, kan? Akhirnya untuk mengerucutkan sel-selnya sehingga terjadilah mual. Makanya biasanya kalau yang ada tekanan atau stres itu juga akan merasakan mual. Gitu, teman-teman. Oke. Jadi itu dugaan penyebab yang kedua. Dan penyebab yang ketiga itu dugaannya adalah karena kekurangan zat besi dan vitamin D. Kenapa sampai kekurangan zat besi dan vitamin D? Dugaannya karena kekurangan nutrisi, karena kita terlalu mantang ketat, atau terlalu lama mantangnya. Sampai bertahun-tahun mantang terus, nggak berhenti mantang terus. Sampai bertahun-tahun nggak makan daging, sampai bertahun-tahun nggak makan ikan. Itu yang menyebabkan kita kekurangan nutrisi. Salah satunya zat besi dan vitamin B yang dibutuhkan untuk kerja di sistem saraf tubuh. Dan dugaan lain yang menyebabkan kita kekurangan vitamin B dan zat besi itu karena konsumsi obat-obatan lambung termasuk PPI. Itu dipercaya pemakaian jangka panjang itu bisa menyebabkan kita menjadi kekurangan nutrisi. Salah satunya zat besi dan vitamin B, teman-teman. Ya, jadi segitu sedikit teorinya yang saya dapatkan dari beberapa sumber, teman-teman. Jadi kalau panjang lebarnya, kalau misalnya saya sampai detil banget ceritain otak kita terdiri dari ini, lalu sarafnya terdiri dari ini, yang terganggu ini nih, teman-teman bisa puyeng gitu kan. Saya aja bacanya juga lumayan banyak gitu kan, untuk mempelajarinya gitu. Jadi cukup saya ringkas untuk lebih mudah dimengerti oleh teman-teman. Poinnya saja intinya yang saya sampaikan kepada teman-teman seperti itu. Lalu apa saja sih gitu kan yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi dari sensasi kelayangan tersebut? Itu udah jelas tadi ya, karena adanya gas yang penuh, gas yang tinggi di lambung kita, di perut kita. Otomatis berarti kita harus paling tidak salah satunya adalah menghindari konsumsi makanan yang tinggi gas. Tinggi gas. Tuh. Jadi makanan apa saja yang tinggi gas? Banyak sih teman-teman bisa cek di Google. Tapi di sini saya tekankan tidak semua teman-teman itu sama. Ada yang masih bisa konsumsi makanan ini, tapi ada juga yang tidak bisa konsumsinya, gitu kan? Nah, jadi makanan apa saja yang betul-betul sensitif di lambung teman-teman, itu teman-teman sendiri yang harus mengetahuinya dan harus mencari tahu. Jangan takut untuk coba makan ini itu. Dicoba saja dimakan,
Tapi ketika menimbulkan sensasi, silahkan teman-teman masukkan dulu ke daftar yang harus dihindari sementara waktu. Ingat ya teman-teman, sementara waktu, bukan selamanya, tapi sementara waktu. Artinya ketika keadaan teman-teman sudah mulai membaik, teman-teman bisa kembali mengkonsumsi makanan tersebut dan dicoba lagi gitu, seperti itu teman-teman ya. Nah, yang sudah jelas harus dipantang dulu dan harus dihindari dulu, yang sudah jelas adalah pedas, asam ya. Pedas, asam, lalu yang berlemak tinggi seperti santan gitu kan, santan, ikan-ikanan laut. Tapi ikan-ikanan laut pun tidak semuanya gitu kan. Jadi memang teman-teman harus mencari tahu dulu mana nih yang belum cocok di lambung teman-teman tuh, seperti itu kan. Lalu yang terlalu berminyak gitu, itu juga termasuk yang bisa menimbulkan gas tinggi. Nah, yang termasuk berminyak ini bukan berarti teman-teman harus pantang enggak konsumsi pakai minyak sama sekali, enggak juga teman-teman gitu kan. Silakan bisa dicoba tetap masak pakai minyak, tapi minyaknya itu dibatasi. Saya pun dulu walaupun segitu parahnya saya mengalami macam-macam teman-teman ya. Jadi saya kan bukan hanya GERD aja, ada yang lainnya juga gitu. Saya tetap ada konsumsi minyak. Itu masakan tetap pakai minyak, tapi memang dibatasi, tidak berlebihan, dan tidak beli gorengan di luar. Jadi tidak makan goreng-gorengan. Jadi kalau kayak tumis-tumisan saya tetap pakai, terus ikan goreng kayak gitu tetap kan, tapi dibikin sendiri di rumah seperti itu. Tapi juga dibatasi, artinya tidak berlebihan dan tidak setiap hari. Jadi tetap ada selang-seling, kadang ada di kukusnya, begitu, kadang ada di sayurnya, gitu teman-teman. Nah, jangan sampai terlalu mantang atau mantang ketat atau terlalu lama mantang itu membuat kita menjadi kekurangan nutrisi yang jelas-jelas itu dibutuhkan gitu, oleh saraf kita. Nah, lalu untuk pasokan oksigen yang kurang ke otak itu bisa diatasi dengan olahraga teman-teman. Seperti diketahui, olahraga itu melancarkan peredaran darah. Otomatis jika peredaran darah lancar, pasokan udara pun menjadi lancar. Jadi rutinkan olahraga. Olahraga itu juga disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman ya. Tidak harus yang berat. Saya pun dulu di awal-awal saya nggak punya tenaga atau punya daya, saya nggak bisa olahraga teman-teman. Aku bisa dulu tuh. Jadi mungkin sekitar 1-3 bulanan, 1-3 bulanan saya lemah sekali, nggak bisa. Bukan. Jadi saya hanya berjemur saja, misalnya. Tuh, jadi melakukan berjemur di pagi hari di bawah jam 9, cukup 10-15 menit aja. Nah, setelah mulai lebih kuat lagi, bisa ditingkatkan olahraganya, cukup dengan berjalan kaki teman-teman. Kalau berjalan kaki kan masih ringan dan nggak usah jauh-jauh juga. Berjalan kaki bisa bolak-balik dari belakang rumah sampai ke depan rumah, seperti itu. Syukur-syukur teman-teman bisa berjalan kaki keliling komplek gitu ya. Tapi kalau belum mampu jangan paksakan. Intinya jangan paksakan, sesuaikan dengan kondisi teman-teman saat ini. Syukur-syukur kalau yang udah lebih kuat, fisiknya bisa ya jogging dan olahraga lari, itu lebih bagus. Lagi kalau sudah fisiknya lebih kuat lagi ya teman-teman ya. Gitu. Olahraga rutin juga ini yang disarankan oleh dokter gitu kan. Paling tidak itu seminggu 3 kali kita melakukan olahraga rutinnya itu teman-teman, seminggu 3 kali. Tapi bagi yang kerja, gimana dong Mbak, saya kan kerja, mana bisa saya seminggu 3 kali gitu kan. Ya paling tidak seminggu sekali, kalau begitu seminggu sekali aja. Masalah yang penting intinya dilakukan rutin. Kalau rutin artinya kontinu, terus-terusan, nggak belang bentong, nggak sekarang olahraga baru olahraga lagi bulan depan, nggak kayak gitu ya teman-teman. Nah, lalu untuk sensitivitas
gangguan saraf lambung, gangguan saraf otak yang mengganggu sensitivitas saraf lambung atau INS tadi, itu diatasinya bisa dengan vitamin B kompleks. Itu juga berhubungan dengan poin yang dugaan penyebab yang kekurangan nutrisi, kekurangan B kompleks dan zat besi, kan? Jadi diatasinya dengan konsumsi vitamin B kompleks, teman-teman. Gitu. Nah, vitamin B kompleks ini betul banyak sekali pil kapsul yang beredar di apotek. B kompleks dengan macam-macam merek dan macam-macam harga, teman-teman bisa cek ke apoteknya seperti itu untuk mudahnya dengan kapsul. Tapi kalau lebih baiknya juga kalau memang teman-teman bisa menemukan B kompleksnya itu dari yang alami saja, dari makanan-makanan gitu. Makanan yang mengandung vitamin B kompleks pun banyak, teman-teman, yang mengandung vitamin B lah, nggak harus kompleks tapi vitamin B gitu kan, nggak semuanya ada, tapi dia banyak mengandung vitamin B gitu kan, yaitu bekatul, oatmeal, beras merah, lalu kacang hijau, kacang almond juga lumayan tinggi vitamin B-nya, alpukat, dan banyak. Bisa dicek di Google apa aja sih yang mengandung vitamin B. Nah, khusus pengalaman saya pribadi, ketika saya lagi separah-parahnya dulu, yang masuk dalam terapi saya itu salah satunya adalah untuk pemenuhan nutrisi, untuk pemenuhan B kompleks. Saya konsumsinya bekatul, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang masih belum mengerti apa sih itu bekatul. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dicek di Google, bekatul itu apa. Sedikit saya jelaskan, bekatul itu kulit ari dari beras. Dia nanti udah berbentuk bubuk, kan? Berbentuk bubuk tepung seperti oatmeal. Bedanya kalau oatmeal itu dari gandum, ya, kulit ari dari gandum, tapi kalau bekatul itu kulit ari beras. Itu bedanya. Saya konsumsinya bekatul dan kebetulan memang dulu ada yang jualnya dan sampai sekarang pun masih ada di daerah Bogor. Dia memang buka itu gitu kan, buka apa namanya, buka klinik seperti itulah. Pokoknya intinya ada bekatul, dia jual bekatul seperti itu ada. Nah, terus lalu banyaklah teman-teman bisa cari infonya di Google ya. Bekatul itu mengandung tinggi vitamin B dan juga vitamin E. Vitamin B juga itu yang memang dibutuhkan untuk saraf. Dipercaya dia jadi seperti makanannya saraf, vitamin B itu. Dan bekatul juga mengandung vitamin E. Vitamin E itu sebagai pembangun tubuh. Nah, lalu apalagi sih yang bisa dikonsumsi saat keadaan kelayangan itu? Dan saya juga konsumsi madu rutin. Jadi dulu selama sakit tuh sama kanker tuh saya nggak berhenti konsumsi madu, sama dengan bekatul tuh sama. Selama 1,5 tahun, kurang lebih 1,5 tahun saya nonstop konsumsi madu dan bekatul, di samping jamu gitu kan, jamu yang dikonsumsi dan bahan lainnya. Lalu apalagi yang bisa untuk gas, untuk mengurangi atau mengeluarkan gas yang penuh yang banyak di perut, di video sebelumnya sudah sedikit banyak saya jelaskan ya. Bisa dengan air kunyit, jahe, tambah madu kan, untuk mengeluarkan gas di dalam perut supaya bisa sendawa atau kentut. Bisa juga dihangatkan perutnya, dadanya. Nah, dari pengalaman saya pribadi memang betul kelayangan itu yang paling lama bertahannya, paling lama sembuhnya teman-teman, sampai paling akhir deh kelayangan tuh sampai pokoknya yang terakhir sensasi minggat itu kelayangan. Saking lamanya kelayangan bertahan. Kenapa? Mungkin ya ada dugaan kenapa kelayangan itu paling lama bertahannya. Ada dugaan juga karena itu adanya gangguan saraf, pada sistem saraf pencernaan atau INS tadi, di mana sistem
saraf pencernaan kita itu terdiri dari 200 sampai 600 juta sel saraf. Nah, dan yang juga saya pernah ketahui, pernah saya baca, regenerasi atau recovery yang paling lama itu adalah regenerasi sel-sel saraf. Paling lama membutuhkan waktu. Makanya dibutuhkan bantuan seperti vitamin B kompleks itu supaya kerja regenerasinya sarafnya itu bisa lebih cepat dan bisa lebih maksimal kerjanya. Lalu bisa juga kelayangan. Kenapa kelayangan paling lama itu? Ya karena masih ada rasa cemasnya. Selama rasa cemasnya itu masih ada, selama angsinya itu masih ada, cemas berlebihnya itu masih ada, itu kemungkinan besarnya kelayangannya itu masih tetap ada. Jadi semua saling berhubungan, terkait. Satunya teman-teman. Lalu apa sih? Gimana sih saat kita mengalami kelayangan? Apalagi selain yang harus tadi itu terapinya ya teman-teman, terapi yang harus continue, harus rutin dilakukan oleh teman-teman. Nah, gimana sih menghadapinya ketika kita mengalami kelayangan? Yang paling utama, yang pertama teman-teman harus berusaha untuk tetap tenang, tidak panik, jadi tidak menimbulkan panic attack. Tenang ya teman-teman. Lalu jika teman-teman tidak nyaman untuk berdiri atau duduk, teman-teman berbahan. Bukan teman-teman. Diamkan saja dulu, istirahatkan mata, pejamkan mata, berbahan dalam sesaat, tunggu, gitu kan, tenangkan pikiran, kosongkan pikiran, seperti itu. Dan sampai udah terasa lebih baik, membaik, baru teman-teman bisa mulai mencoba untuk duduk kan, dan untuk berdiri. Lalu seperti biasa coba tetap atur nafas kan, supaya tidak panik, dan atur nafas pelan-pelan. Lalu bisa langsung konsumsi air hangat, lebih baik lagi pakai madu, dan juga minimal seperti itu. Terus gimana sih Mbak, saya kalau misalnya bangun tidur tuh suka langsung kelayangan. Coba kalau misalnya teman-teman bangun tidur itu dirasain dulu, jangan bangun tidur langsung blek berdiri, tidak, tapi melekin dulu mata gitu kan, terus baca doa teman-teman ya, sudah bangun tidur. Lalu juga teman-teman mulai sugestikan positif ya teman-teman. Jadi biasakan memberikan sugesti positif ke diri kita mulai dari bangun tidur. Contoh sugesti positifnya yang biasa dulu saya lakukan adalah dengan kalau membaca doa habis bangun tidur, sudah jelas itu ada kucing berantem. suara sayanya kalah sama suara kucing. Oke, jadi ketika bangun tidur jangan langsung berdiri teman-teman, tapi perlahan-lahan coba matanya dibuka dulu pelan-pelan gitu kan, jangan langsung berdiri gitu kan, rasain dulu. Lalu doa bangun tidur, lalu bacakan sugesti positif di pagi hari ya. Kalau saya dulu membacanya seperti ini teman-teman, alhamdulillah. Jadi sugestinya itu bersyukur ya, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah atas segala umur, atas segala rahmat, nikmat, rezeki, kesembuhan dan kesehatan yang telah Kau berikan kepada hamba. Walaupun saat itu saya masih mengalami macam-macam dan banyak sensasi yang mendera, tapi tetap katakan itu. Jadi pasti bangun tidur tuh. Nah, setelah itu baru teman-teman mulai beranjak duduk. Dirasain dulu teman-teman, duduk dulu, habis melek duduk dulu. Lalu habis duduk ya kurang lebih sekitar 1 menit lah, gitu kan. Habis duduk barulah teman-teman berdiri. Gitu. Jadi jangan langsung habis bangun tidur tuh jangan langsung berdiri ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kayaknya udah panjang lebar ya yang saya ceritakan tentang kelayangan ini. Kayaknya udah cukup juga jelas mengenai teorinya kayak gimana. Lalu
penyebabnya apa, lalu mengatasinya seperti apa, dan pengalaman saya pun sedikit banyaknya sudah ada sedikit saya ceritakan. Oke, insya Allah akan disambung ke video selanjutnya mengenai hal-hal yang lainnya yang masih banyak yang akan saya bagi kepada teman-teman, karena saya sayang sama teman-teman, karena saya peduli dan ingin semua teman-teman yang pernah mengalami sakit yang sama kepada saya, yang sakit yang sama dengan saya, ikut merasakan kesembuhan, maka saya berbagi semua cerita ini. Teman-teman, cukup sekian video kali ini dari saya. Jangan lupa tetap semangat, yakinkan terus dirinya kalau kesembuhan pasti datang. Ikhtiarnya, usahanya lakukan terus dengan disiplin segala sesuatunya. Berdoanya jangan ketinggalan, udah jelas ya teman-teman. Lalu jangan lupa bikin hatinya senang terus, karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Oke, saya doakan semua teman-teman yang menonton video saya diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.